Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Minggu ini sebenarnya kita merayakan Paskah, tapi mengingat situasi dan kondisi status darurat bencana corona diperpanjang oleh pemerintah, GKJ Wates memilih mengambil keputusan untuk memperpanjang Minggu Prapaskah atau Sengsara yang semula Minggu 5 April 2020 seharusnya sebagai Minggu Palmarum digunakan sebagai Minggu Prapaskah ke-6, sehingga pada kesempatan minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-7. Konsekuensi memperpanjang masa Prapaskah adalah dalam kita memperingati masa Paskah yang akan mundur sampai batas situasi kondisi darurat bencana corona dicabut oleh pemerintah. Persembahan dapat dikumpulkan di keluarga masing-masing, kemudian dapat dikumpulkan pada saat gereja mengadakan kebaktian di gedung gereja dengan memberi keterangan peruntukannya. Kantong merah atau kantong hitam, ucap syukur, perpuluhan, dan bulanan disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai dengan 11 dengan memberi keterangan peruntukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki saat teduh pribadi. Saat teduh cukup, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon bangkit berdiri. Saudara, dalam ibadah saat ini kita akan menghayati dan merayakan kasih Allah yang senantiasa Ia menyatakan demi keselamatan umatnya. Puncak karya keselamatannya telah Ia nyatakan dalam karya sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita merayakan karya keselamatan Allah ini dengan hati yang bersukacita dan penuh pengharapan kepadanya. Untuk itu, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolonganku berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kita bersyukur menjadi umat Tuhan yang berlimpah kasih karunia. Ia adalah Allah yang maha besar, Khalik semesta, tetapi Ia telah berkenan hadir ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya di dalam pengosongan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang taat dan setia sampai mati.
Oleh kasih-Nya, kita beroleh hidup yang kekal. Untuk itu, marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 161 bait yang kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus, malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Bersama-sama kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ada panggilan bagi kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri-sendiri. Oleh karenanya, mari kita datang kepada Tuhan, karena kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Kita naikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11, demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Aku
dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk cinta dan kasih-Mu yang senantiasa boleh kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur jikalau sampai saat ini kami boleh menerima kekuatan, kesehatan, keselamatan pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat kemurahan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami hendak menghaturkan syukur kepadamu untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas setiap penyertaan, tuntunan yang datangnya dari Tuhan. Dan perkenankan saat ini kami hendak memohon berkat-Mu secara khusus bagi para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan, kemampuan bahkan kebijaksanaan di tengah menghadapi situasi dan kondisi yang sulit seperti yang sampai saat ini kami rasakan. Tuhan hadir mengaruniakan kekuatan dan kemampuan. Biarlah setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi kami semua. Kami hendak menyerahkan secara khusus bagi pergumulan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini bergumul dengan adanya wabah virus corona. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati para medis, di tengah mereka mengusahakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan kesembuhan bagi para pasien yang secara khusus terkena virus corona. Kami mohon kekuatan, kami mohon kemampuan, kami mohon kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Tidak lupa kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi para pasien. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka, sehingga di tengah mereka menghadapi sakit penyakitnya, mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dengan mereka menaruh harap kepada Tuhan, maka sesungguhnya kuasa Tuhan telah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami juga hendak menghaturkan syukur atas setiap berkat kemurahan yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan gereja kami. Kami yakin dan percaya pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan tidak pernah berhenti. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati kami, baik selaku majelis gereja maupun jemaat. Biarlah Engkau berkenan memampukan kami untuk kami senantiasa boleh melakukan tindakan kasih, mendukung satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kebersamaan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus di tengah kami menghadapi adanya wabah virus corona ini, biarlah Engkau yang berkenan memampukan kami semua untuk kami bisa saling mendukung, bahkan kami bisa berbagi kasih satu dengan yang lain.
Tuhan Yesus, kami juga hendak menghaturkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan keluarga kami. Dan kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami kepada Tuhan, baik yang saat ini bersama dengan kami, ataupun yang jauh daripada kami. Kami senantiasa mohon kekuatan, kesehatan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kami senantiasa mohon kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan untuk keluarga kami. Kami mohon kemampuan untuk para orang tua di tengah mendampingi para putra di dalam mereka belajar di rumah. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati dan memampukan mereka. Engkau berkenan mengaruniakan kekuatan, bahkan kebijaksanaan. Adapun para anak-anak yang masih sekolah, yang harus belajar di rumah, biarlah Engkau yang berkenan mengaruniakan berkat kebijaksanaan bagi mereka di tengah mengelola waktu-waktu yang ada. Kami juga hendak menyerahkan setiap pekerjaan pelayanan kami Tuhan kepadamu. Biarlah kami boleh meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga melalui setiap hal yang boleh kami kerjakan, kami lakukan, boleh mendatangkan berkat kecukupan untuk keluarga kami. Bahkan kami dimampukan untuk berbagi kasih dengan sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga hendak menyerahkan keberadaan kehidupan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan. Kami meyakini, kami mempercayai Engkau mengetahui keberadaan saudara-saudara kami, dan biarlah saudara-saudara kami senantiasa dikuatkan, bahkan dimampukan di dalam menghadapi setiap proses pengobatan yang ada. Kami meyakini bahwa tidak ada yang mustahil jikalau Tuhan yang memperkenankan, sehingga pada akhirnya saudara-saudara kami yang sakit bahkan dalam proses pemulihan ini boleh sembuh kembali. Kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami kepadamu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang telah berikan segala berkat-Nya. Persembahan kita dasari dengan perkataan di dalam Mazmur 111 bait pertama dan kedua. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 302 bait pertama dan kedua. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita memasuki dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan
yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan yang berupa uang yang berasal dari berkat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan ini sehingga berguna untuk pelayanan di gereja-Mu. Tuhan berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami yang mendengarkan, Tuhan buka hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan berikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa beserta dengan saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang menggambarkan tentang kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan, yang seharusnya mengimani dan mempercayai bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya itu baik adanya. Pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku,
untuk memahami semua baik bukan perkara yang mudah. Mungkin mudah bagi pribadi yang selama hidupnya semua berjalan sesuai harapan dan keinginannya. Dia mungkin bisa mengatakan dengan mudahnya semua baik. Karena yang saya terima, saya rasakan sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Tetapi bagi pribadi yang menjalani kehidupan yang senantiasa diwarnai dengan tantangan-tantangan kehidupan, dia sulit untuk mengatakan bahwa semua baik. Lirik lagu ini sebenarnya hendak mengajak kita untuk menghayati keberadaan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai pribadi yang telah menerima Kristus, seharusnya dari awal kita meyakini dan mengimani bahwa semua baik. Pertanyaannya mengapa? Karena kalau ketika kita sudah menerima Kristus, kita meyakini dan mengimani bahwa setiap dosa dan kesalahan kita sudah ditebus oleh Dia di kayu salib. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah anugerah, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karenanya, bagi setiap pribadi yang telah menerima Kristus, seharusnya menyadari ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan. Ketika kita hidup untuk Tuhan dan tertuju kepada Tuhan, maka seharusnya kita meyakini bahwa apa yang kita terima dan kita rasakan tidak terlepas dari rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Seperti lirik lagu tadi, karena hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencanamu Tuhan. Nah, oleh karenanya perlu bagi kita untuk kemudian merefleksikan bahwa sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Baik kala ketika Tuhan mengizinkan kita menerima sakit penyakit. Baik kala ketika Tuhan mengizinkan mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit berkaitan dengan ekonomi kita. Atau baik kala ketika kita menghadapi masa di mana kita harus bergumul dengan kehidupan keluarga kita. Tetapi yakinlah bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Secara khusus kala ketika kita di waktu-waktu ini sedang menghadapi adanya wabah virus corona. Dan ketika kita hidup dan tertuju kepada Tuhan, maka seharusnya kita senantiasa memiliki pengharapan. Karena apa? Karena hidupnya tidak untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Bukan untukku, tetapi untuk Tuhan. Oleh karenanya penting bagi setiap orang percaya di tengah menghadapi masa-masa sulit, baik di tengah bergumul dengan keluarga, dengan pekerjaan, ataupun yang lainnya, tetap berpengharapan.
Jangan sampai kita itu seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena ketika orang sudah tidak memiliki pengharapan, mungkin dia lupa kalau Tuhan itu ada. Dan kita diingatkan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, kita hidup untuk Tuhan. Ketika hidup kita untuk Tuhan, kehidupan kita tidak terlepas dari rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Maka penting bagi kita untuk meyakini bahwa pengharapan itu ada. Selamat untuk menghidupi pengharapan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita di tengah kita menghadapi masa-masa sulit ini. Dengan dasar inilah maka kita bisa merasakan semua baik adanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh ya Tuhan, melalui kebenaran sabda-Mu, kami diingatkan bahwa setiap kami yang telah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami telah menerima anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dosa dan kesalahan kami telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karenanya, seharusnya hidup kami tidak untuk diri kami, tetapi hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dengan kami menyatakan hidup kami tertuju kepada Tuhan, maka sesungguhnya kami harus mengimani dan meyakini bahwa dalam kehidupan kami tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan kami, seharusnya kami memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau izinkan, dan rencana rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami senantiasa berpengharapan. Dengan kami berpengharapan, maka sesungguhnya kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan untuk menghadapi masa-masa sulit yang ada. Dan kami bisa merasakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua baik adanya. Karena kami bersandar, berserah kepada Tuhan. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dari semula hingga pada akhirnya, Allah yang menata kehidupan manusia telah memiliki rancangan rencana yang indah yang mendatangkan kebaikan untuk manusia yang percaya kepadanya. Mari kita sebarkan berita sukacita atas kebaikan Allah yang nyata dalam kehidupan kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita meneguhkan kembali keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.